Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membacakan hasil diskusi kami tentang bagaimana hakikat, instrumentasi, dan praktis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun nama-nama anggota kelompok kami yaitu Nur Zahra Afifah Halide, Eka Kartika Wardana, Nur Aisyah, Masleni Cezaria Daben, Nurhayati saya sendiri, dan Muhammad Akhtar Halid. Adapun slide pertama yaitu menelusuri konsep urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila akan dibacakan oleh saudari Nur Aisyah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan membahas mengenai menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni demos dan kratein. Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau the government from the people, by people, and for people. Karena people yang menjadi pusatnya, demokrasi oleh pabot tinggi tetapi sebagai pemerintahan yang memiliki paradigma autocentricity atau otosentrisitas, yakni rakyatlah yang harus menjadi kriteria dasar demokrasi. Secara konseptual, seperti dikemukakan oleh Carlos Alberto Terros, demokrasi dapat dilihat dari 3 tradisi pemikiran politik, yakni klasikal, Aristotelian teori, medieval teori, contemporary doctrine. Dalam tradisi pemikiran Aristotelian, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan. Lebih lanjut, Terros memandang demokrasi dapat ditinjau dari 2 aspek, yakni di satu pihak adalah formal demokrasi dan di pihak lain substansi demokrasi. Formal demokrasi menunjuk pada demokrasi dalam artian sistem pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari dalam berbagai pelaksanaan demokrasi di berbagai negara. Dalam suatu negara demokrasi, misalnya demokrasi dapat dijalankan dengan menerapkan sistem presidensial atau sistem parlementer. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Nur Zahra. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan membacakan tentang argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sepanjang sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi RIS 1945, Undang-Undang Dasar 1950, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali. Ihwal postur demokrasi kita dewasa ini dapat kita amati dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Yang pertama yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pula terhadap ketentuan tentang Lembaga Permusyawaratan Rakyat yakni MPR. Sebelum dilakukan perubahan, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Kemudian dengan ketentuan baru, maka terjadilah perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan kita. Perubahan apakah itu? Perubahan dari sistem vertikal hierarkis dengan prinsip supremasi MPR menjadi sistem yang horizontal, fundamental dengan prinsip checks and balance, saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara. Dalam kaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, timbul kewenangan baru bagi MPR, yakni melantik presiden dan wakil presiden. Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.
Kewenangan lain yang muncul berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 adalah MPR berwenang memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar 1945. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Marsleni. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam upaya mempertegas pembagian kekuasaan dan menerapkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi yang lebih ketat dan transparan, maka ketentuan mengenai DPR dilakukan perubahan. Ada perubahan dari ketentuan pada pasal 19, yaitu penambahan ketentuan mengenai pemilihan anggota DPR. Dua ketentuan lain, yakni susunan dan masa sidang DPP, tidak berubah. Menurut ketentuan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, fungsi DPR ada 3, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Mari kita pahami ketiga fungsi tersebut. Yang pertama, fungsi legislasi adalah fungsi membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Yang kedua, fungsi anggaran adalah fungsi menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama presiden dengan menentukan pertimbangan DPD. Yang ketiga, fungsi pengawasan adalah fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah. Di samping terdapat DPR, terdapat lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi rakyat. Juga ada DPD sebagai lembaga penampung aspirasi daerah. Demikianlah dinamika yang terjadi dengan lembaga permusyawaratan dan perwakilan di negara kita yang secara langsung mempengaruhi kehidupan demokrasi. Dinamika ini tentu saja kita harapkan akan mendatangkan kemaslahatan kepada semakin sehat dan dinamisnya demokrasi Pancasila yang telah melakukan konsolidasi menuju demokrasi yang matang atau muturation demokrasi. Hal ini merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi segenap komponen bangsa. Demikianlah saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Eka. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membahas mengenai mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa yang beradab di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Sifat khas demokrasi di setiap negara biasanya tergantung ideologi masing-masing. Demokrasi kita pun selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Akhtar. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari Saudari Eka. Dalam negara yang menganut sistem pemerintahan, demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam.
Seiring dengan adanya tuntutan agar pemerintah harus berjalan baik dan dapat mengayomi rakyat, dibutuhkan adanya hukum. Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa, dan juga rakyatnya. Semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu. Siapa saja yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menciptakan hal itu harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana, bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa, dan berani menghukum siapa saja yang bersalah. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas para materinya. Adapun kesimpulannya yaitu, secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan krotos atau kratein yang berarti pemerintah atau kekuasaan. Jadi, demos kratein atau demos krotos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Secara terminologi, banyak pandangan tentang demokrasi. Tidak ada pandangan tunggal tentang apa itu demokrasi. Demokrasi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pemerintahan, sebagai sistem politik, dan sebagai pola kehidupan bernegara dengan prinsip-prinsip yang menyertainya. Berdasar ideologinya, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasar Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggarannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti sempit adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itulah tadi hasil diskusi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.